Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ke-6 saya yang akan membahas mengenai biaya non-PNBP berupa BPH-TB dan PPH. Baiklah, pertama saya mau membahas tentang BPH-TB. Saat ini BPH-TB atau biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan persisnya mulai tahun 2009 disetorkan ke kas daerah masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pada pasal 85 sampai dengan 93 diatur mengenai BPH-TB. Sedangkan sebelumnya BPH-TB disetorkan kepada pemerintah pusat melalui rekening Menteri Keuangan RI. Objek BPH-TB. Objek BPH-TB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan berasal dari dua sumber, yaitu satu, pemindahan hak yang terdiri dari 12 perbuatan hukum dan satu peristiwa hukum, yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. 2. Pemberian hak baru atas dua dasar, yaitu kelanjutan pelepasan hak dan kelanjutan di luar pelepasan hak. Pemberian hak baru oleh pemerintah sebagai kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum atas tanah yang berasal dari pelepasan hak, baik karena pengadaan tanah atau penyerahan dengan sukarela oleh pemegang haknya kepada negara atau pemerintah. Sedangkan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari pemerintah atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah objek BPH-TB terdiri dari hak milik, hak guna usaha, guna bangunan, pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Ada 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebut hak pengelolaan dan hak milik satuan rumah susun sebagai hak atas tanah adalah keliru. Kenapa? Karena hak pengelolaan dalam sistem UPA adalah hak menguasai negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Begitu juga hak milik satuan rumah susun bukan merupakan hak atas tanah. Siapa yang menjadi subjek pajak BPH-TB atau wajib pajak BPH-TB? Yaitu orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Mengenai BPH-TB ini ada pengecualiannya, bahwa yang dikecualikan dari pengenaan BPH-TB atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan objek BPH-TB yaitu 1. Apabila objek BPH-TB diperoleh oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik. 2. Apabila objek BPHTB diperoleh oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Apabila objek BPHTB diperoleh oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 4. Apabila objek BPHTB diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena konversi atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Saya mau jelaskan yang dimaksud dengan konversi di sini adalah perubahan hak lama menjadi hak baru menurut UPA, termasuk pengakuan hak. Contoh, bekas tanah hak milik adat, girik, yayasan dan lain-lain menjadi hak baru versi UPA. Sedang yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama yaitu memperpanjang hak atas tanah atau memperbaharui hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. 5. Apabila objek BPHTB diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan 6. Apabila objek BPHTB diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP yang dapat diperinci sebagai berikut. 1. Untuk pemindahan hak berdasarkan jual beli dan penunjukan pembeli dalam lelang, NPOP-nya adalah harga transaksi. 2. Untuk pemindahan hak berdasarkan tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. NPOP-nya adalah nilai pasar. 3. Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak dan sebagai kelanjutan di luar pelepasan hak, NPOP-nya adalah nilai pasar. Jika ternyata NPOP berupa nilai transaksi dalam jual beli serta nilai pasar tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP dalam SPPT PBB tahun berjalan atau NJOP dalam SPPT PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan atas tanah dan atau bangunan, maka dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB, bukan NPOP harga transaksi dan nilai pasar. Tarif BPHTB ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan. Dengan ketentuan tarifnya ditetapkan paling tinggi 5% dari NPOP KP atau nilai perolehan objek pajak kena pajak. Dan
nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO-PKP sama dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. NPOP-TKP dalam pengenaan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota yang bersangkutan dengan ketentuan 1. NPOP-TKP paling rendah 60 juta rupiah. 2. Dalam hal perolehan atas tanah dan atau bangunan berdasarkan waris atau hibah wasiat oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri, maka NPOP-TKP paling rendah 300 juta rupiah. Kapan dilunasi BPHTB? BPHTB harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, di mana saat terutangnya BPHTB adalah 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. 2. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan kabupaten kota untuk waris. 3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 4. Sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak serta di luar pelepasan hak. 5. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. PPAT tidak boleh menandatangani akta PPAT. Pejabat lelang tidak boleh menandatangani risalah lelang dan kepala kantor pertanahan kabupaten kota tidak boleh menandatangani sertifikat apabila wajib pajak belum menyerahkan bukti pembayaran atau pelunasan BPHTB ke bank yang bersangkutan atas rekening pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan. Contoh pengaturan BPHTB di daerah yaitu Perda Kota Surabaya nomor 11 tahun 2010 tentang BPHTB yang menetapkan 1. NPOP-TKP adalah sebesar 75 juta rupiah. 2. NPOP-TKP untuk perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wasiat oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri, NPOP-TKP-nya adalah 400 juta rupiah. 3. Tarif BPHTB ditetapkan 5% dari NPOP-KP dan NPOP-KP sama dengan NPOP dikurangi NPOP-TKP.
Contoh dasar pengenaan BPHTB. Misalnya wajib pajak A membeli tanah bangunan seharga 500 juta rupiah. Data NJOP PBB tahun berjalan 600 juta rupiah. Maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah yang terbesar, yaitu 600 juta rupiah. Contoh berikutnya, wajib pajak B membeli tanah bangunan 500 juta rupiah. NJOP PBB tahun berjalan Rp 400 juta rupiah. Maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah yang terbesar, yaitu 500 juta rupiah. Selanjutnya, contoh perhitungan BPHTB. Misalnya wajib pajak A membeli tanah bangunan sebesar 500 juta rupiah. NJOP PBB tahun berjalan 400 juta rupiah. Sesuai dengan rumus NPOP KP sama dengan NPOP kurang NPOP TKP, maka NPOP KP sama dengan 500 juta rupiah dikurangi 75 juta rupiah sama dengan 425 juta rupiah. Maka BPHTB 5% dari NPOP KP, yaitu 5 dibagi 100 kali 425 juta rupiah sama dengan 21.250.000 rupiah. Contoh berikut perhitungan BPHTB karena waris. Misalnya wajib pajak A mewarisi tanah dengan NPOP 500 juta rupiah. Sesuai rumus NPOP KP adalah sama dengan NPOP dikurangi NPOP TKP, maka NPOP KP adalah 500 juta rupiah dikurangi 400 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Maka BPHTB 5% dari NPOP KP, yaitu 5 bagi 100 kali 100 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Kedua, pajak penghasilan atau PPH. Dasar hukum PP 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. PMK 251, maksud kami PMK nomor 251 garis miring PMK titik 03 garis miring 2016 tentang tata cara penyetoran, pelaporan dan pengelolaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan peralihan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Disebutkan bahwa orang pribadi atau badan berhutang PPH yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari 1. Pengalihan hak dan atau bangunan, yaitu
penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati antara para pihak. 2. Perjanjian pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan beserta perubahannya, yaitu penghasilan dari pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama atau ditandatangani pertama kali tandatangani, atau penghasilan pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas terjadinya perubahan pajak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli. Berapa besar PPh? Dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, yang bukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas tanah dan atau bangunan. Contoh, jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 500 juta. Maka PPh 2,5% kali 500 juta sama dengan 12.500.000 rupiah. Dari pengalihan atas tanah atau bangunan RS rumah sederhana atau RSS rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar 1% dari jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah daerah, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah sebesar 0%. Apa yang dimaksud nilai jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan? Adalah pertama, nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Kedua, nilai menurut risalah lelang dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang, yaitu Pendu Reglemen Stadblad tahun 1908 nomor 129 beserta perubahannya. Ketiga, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. Selain pengalihan lelang dan keputusan pemerintah tersebut. Keempat, nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan lelang dan keputusan pemerintah tersebut. Kelima,
nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati para pihak. Apa pula yang dimaksud nilai atau jumlah bruto perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya? Adalah satu, nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan tanah atau bangunan melakukan pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, atau nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa. Selanjutnya ditentukan bahwa PPh, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, wajib setor sendiri ke bank atau pos persepsi oleh wajib pajak sebelum akta keputusan, kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh yang berwenang. Pejabat yang berwenang, dalam hal ini PPAT, pejabat lelang atau pejabat lainnya yang diberi wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya menandatangani akta keputusan, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban pembayaran PPh-nya dengan menyerahkan fotokopi surat setoran pajak atau SSP atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP tersebut yang telah dilakukan penelitian oleh kantor pelayanan pajak. Di dalam PPh seperti BPHTB juga ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, serta pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan, yaitu terdiri dari satu, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya yaitu di bawah 60 juta rupiah, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Di sini tidak termasuk perumahan RS atau RSS. Contoh, jumlah bruto pengalihan misalnya sebesar 90 juta rupiah, maksud kami 59 juta rupiah, maka PPh adalah 0 rupiah. Tetapi jumlah bruto pengalihannya bukan RSS sebesar 60 juta, maka PPh 2,5% kali 60 juta sama dengan 1.500.000 rupiah. 2. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Kepada badan yang melakukan pengalihan harta benda berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak bersangkutan. 4. Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris. 5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. 6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta benda berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian guna bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Atau yang ke-7, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang menjalankan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Kementerian ATR Kepala BPN hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah apabila permohonannya dilengkapi dengan SSP atau surat setoran pajak PPh atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Tentunya termasuk pejabat-pejabat lainnya seperti notaris, PPAT. Demikian dan semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng serta men-share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan mengenai hukum dan pelayanan pertanahan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 0812 512 40000 atau email harlensshlen@gmail.com yang akan saya jawab dan atau menjadi masukan untuk materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. God bless us. Terima kasih.